kesusahan seharian, dia tidak makan, dia tidak minum, tetapi dia bisa bertahan. Pasti di sini tidak ada. Nah, pada hari ini kakak mau cerita, ada orang banyak mengikut Yesus. Kemana Yesus pergi? Ada yang tahu cerita apa hari ini? Ya, kalau udah tahu syukur-syukur. Tapi kalau belum tahu, kakak dengarkan kakak cerita. Yesus menyingkir dan mengasingkan diri ke tempat yang sunyi di seberang danau Galilea. Ketika orang banyak mendengarnya, mereka mengikuti dia dan mengambil jalan darat. Tapi ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak itu, maka terbenarlah hatinya oleh belas kasihan. Adik-adik, ternyata Allah sangat mengasihi orang banyak itu. Tetapi, apakah Allah hanya mengasihi orang banyak itu? Tidak. Allah juga mengasihi kamu dan saya. Kamu tahu nggak siapakah itu Allah? Nah, Allah itu pencipta. Dia menciptakan bintang, dia menciptakan langit, dia menciptakan pohon, dan semua yang ada di dunia ini, termasuk kamu dan saya, adalah Allah yang menciptakan kita. Selain pencipta, Allah juga kasih. Dalam buku Tuhan mengatakan dalam Yohanes 3:16a, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya, kamu ada di dunia ini karena ada yang menciptakan kamu. Dan dia sangat mengasihi kamu. Nah, selain juga Allah kasih, Allah itu kudus. Artinya, dia tidak pernah melakukan satu pun kejahatan. Dan Allah itu ingin suatu hari nanti kamu tinggal dia bersama dia di surga. Allah mengasihi kamu dan saya sama seperti orang banyak. Menjelang malam, murid-murid Yesus datang dan berkata kepadanya, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi untuk mencari makan ke desa-desa. Sepanjang hari adik-adik, mereka berjalan mengikut Yesus. Mereka lapar. Nah, bagaimana dengan kamu? Jika kamu lapar, pasti kamu akan marah-marah sama mamamu. Bisa-bisa kamu mencuri. Kamu tahu mencuri itu dosa? Kamu tahu apa itu dosa? Dosa adalah semua yang kamu pikirkan, semua yang kamu ucapkan, semua yang apa yang kamu lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, itulah dosa. Contoh nih, apa yang kamu pikirkan? Aduh, besok ujian nih. Ntar bikin contekan aja. Itu masih berpikir. Itu sudah dosa. Apa yang kamu ucapkan? Kamu marah-marah, teman-teman kamu buat kamu kesal, kamu marah-marah. Anjing lu, kambing lu, tai lu. Itu dosa. Terus apa yang kamu lakukan? Ketika di sekolah kamu gak punya pen, kamu gak punya buku, kamu mencuri sama teman-temanmu. Kamu mencuri pennya, kamu mencuri uangnya, kamu mencuri juga uang dompet mamamu. Itu dosa. Nah, pertanyaannya, apakah orang tua kamu mengajarkan kamu berbuat dosa? Pasti tidak kan? Pasti tidak, adik-adik. Karena dalam buku Tuhan mengatakan dalam Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dan juga dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, di dalam kandungan pun kamu sudah berdosa, dan semua orang di dunia ini adalah orang berdosa, termasuk kamu dan kakak. Dosa ada hukumannya, yaitu terpisah dari Allah sampai selama-lamanya.
Jadi Yesus akan memberikan kamu makan sama seperti orang banyak itu. Lalu Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Lalu jawab mereka, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid Yesus ini sangat baik. Mereka mau memberi apa yang mereka punya. Nah, bagaimana dengan kamu? Jika kamu sudah memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu, Allah ingin kamu dapat memberi seperti murid-murid Yesus itu. Bagaimana caranya? Caranya, jika kamu punya makan, kamu bisa membagikannya kamu ke teman-teman kamu. Dan juga kamu bisa memberikan persembahan kamu kepada Tuhan. Kapan? Di mana? Di sekolah, di gereja, di tempat bermain, dimanapun kamu berada, kamu bisa melakukannya. Kapan? Setelah kamu mendengarkan berita ini, setelah kakak siap cerita ini, kamu bisa melakukannya kepada teman-teman kamu. Nanti minggu depan kakak tanya, siapa yang sudah melakukan? Mau melakukannya? Anak Tuhan Yesus pasti mau. Iya. Lalu Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu mereka Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Dan dia mengambil 5 dan 2 ikan itu. Lalu dia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu dia memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada orang banyak itu. Kamu tahu, Yesus tidak saja memberikan 5.000 orang dengan makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Kamu tahu, Yesus itu adalah roti itu sendiri. Dia datang ke dunia. Dia datang ke dunia menjadi anak-anak, bertumbuh seperti kamu. Tetapi dia berbeda dengan kamu. Dia itu anak Allah yang sempurna, tidak pernah melakukan satupun kejahatan. Ketika dia bertumbuh dewasa, dia memberitakan Injil kepada orang-orang banyak. Tetapi ada orang jahat yang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Lalu mereka berkata, tangkap dia, hantam dia, pukul dia, tinju dia. Lalu mereka mengambil Tuhan Yesus, mereka menangkap Tuhan Yesus, mereka menampar Tuhan Yesus. Dan tangan dan kakinya dipaku. Lalu lambungnya ditusuk. Ketika lambungnya ditusuk, apa yang keluar adik-adik? Darah. Nah, dalam buku Tuhan mengatakan dalam Ibrani 9 ayat 22b. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, jadi darah Yesus itulah yang dapat mengampuni dosa kamu. Kenapa harus darah Tuhan Yesus? Kenapa tidak darah kambing? Kenapa tidak darah domba? Darah nenek kamu, darah bapak kamu, dan darah siapapun. Kenapa harus darah Tuhan Yesus? Karena adik-adik, darah Tuhan Yesus itu suci dan kudus. Ya. Lalu Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting aku sampaikan kepadamu, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Lalu Yesus naik ke surga menyediakan tempat kamu dan saya. Ingat, Dede, hanya Yesus yang dapat memberikan kamu makanan roti hidup. Sama halnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Mau makan lagi nggak? Aduh, udah kenyang. Mau makan lagi nggak? Udah kenyang. Nah, orang banyak itu makan sampai kenyang. Mereka
sampai tidak mau makan lagi. Dan sampai tersisa 12 bakul. Nah, yang ikut, tahu nggak adik-adik? Yang ikut makan itu kira-kira 5.000 orang. Laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak, adik-adik. Hebat nggak Tuhan Yesus? Hebat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu hebat. Orang banyak makan sampai kenyang saat Yesus memberi mereka makan dan mereka mengikuti Yesus. Bagaimana dengan kamu, adik-adik? Jika kamu masih hidup dalam dosa kamu, maka kamu akan dihukum. Tetapi Allah mengasihi kamu. Dia memberikan anaknya Tuhan Yesus sudah disalibkan untuk memberikan darahnya. Jika kamu percaya Tuhan Yesus, maka kamu akan diselamatkan. Dalam buku Tuhan mengatakan, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Syaratnya menerima, percaya pada Tuhan Yesus. Janjinya kamu akan menjadi anak Allah. Percaya artinya kamu perlu mengaku dengan mulutmu bahwa kamu adalah orang yang berdosa, dan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah memberikan darahnya untuk mengampuni dosa-dosa kamu. Maka kamu akan menjadi anak Allah. Artinya dosa-dosamu diampuni, dan suatu hari nanti kamu dapat tinggal bersama Allah di surga. Sekarang tundukkan kepalamu, tutup matamu. Bagi kamu yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kamu mau menerima Dia sekarang tinggal dalam hati kamu, tunjukkan kepada kakak dengan mengangkat tangan. Oke, yang ikut tangan, yang angkat tangan, ikut kakak berdoa. Tuhan Yesus, saya mengaku bahwa saya adalah orang berdosa. Suka omong kotor, suka mencuri, suka berantem, suka bohong, dan banyak kejahatan lagi yang saya lakukan. Tuhan Yesus, ampuni saya. Sekarang saya percaya Tuhan Yesus telah mati, memberikan darahnya untuk mengampuni dosa-dosa saya. Sekarang saya pilih Tuhan Yesus, masuklah, tinggallah di dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak siapa kamu sekarang? Anak Tuhan Yesus. Dari mana kamu tahu? Dari kakak atau dari Alkitab? Dari Alkitab. Dalam buku Tuhan mengatakan tadi, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Apakah Tuhan Yesus akan meninggalkan kamu? Tidak. Karena ada janji Tuhan. Dalam buku Tuhan mengatakan dalam Ibrani 13 ayat 5c. Ikut kakak ya, dengan mengangkat tangan kananmu. Ibrani 13 ayat 5c. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan saya. Nah, kita ulang lagi, sayanya diganti dengan namamu ya. Ibrani 13 ayat 5c. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Yunus. Ya. Dan janji Tuhan yang kedua lagi, sekarang angkat tangan kirimu. Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan Yesus adalah penolong saya. Kita ulang lagi, sayanya diganti dengan namamu. Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan Yesus adalah penolong Yunus. Ya. Supaya kamu bertumbuh, adik-adik, ada 5 setia yang dapat kamu lakukan. Yang pertama, setia berdoa. Ya. Setia berdoa. Bangun tidur, kamu berdoa. Pergi ke sekolah, berdoa. Makan,
apapun yang kamu lakukan, selalu diawali dengan doa. Setia yang kedua, yaitu setia beribadah atau bersekolah minggu. Setiap hari Minggu, kamu pergi sekolah minggu, kamu rajin beribadah kepada Tuhan. Kalau ada ibadah-ibadah, kamu boleh ikut mama papamu untuk ikut ibadah. Yang ketiga, setia baca Alkitab. Ya, kamu boleh membaca Alkitab Mazmur satu hari satu pasal, dan tambah lama kamu tambah 2 ayat dan terusnya. Kamu boleh membacanya. Yang keempat, setia bersaksi. Kamu perlu menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kamu. Kamu boleh bersaksi kepada semua orang tentang kebaikan Tuhan Yesus. Di mana? Di sekolah, di gereja, di tempat kamu bermain, dimanapun kamu berada, kamu dapat memberitakannya kepada teman-teman kamu. Yang ketiga, yang terakhir, setia percaya Tuhan Yesus sampai mati. Contohnya nih, bagi kamu yang cowok nih, yang ganteng-ganteng nih, ada cewek yang nawarin kamu, ini aku kasih mobil, aku kasih uang, tapi syaratnya kamu tinggalin Tuhan Yesus. Mau nggak? Jangan mau. Tuhan Yesus lebih penting, jauh lebih penting daripada apa yang ditawarkan oleh orang-orang yang ditawarkan oleh cewek. Kamu harus setia sampai mati. Nah, itu kamu juga, bagi kamu nih, adik-adik yang cewek-cewek nih, yang cantik-cantik ini, kamu udah besar nih, udah dewasa. Ada cowok ganteng datang sama kamu. Aku kasih kamu uang, aku kasih mobil, kamu ikut aku. Tapi kamu tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan mau. Yesus lebih penting daripada job itu. Setialah kepada Tuhan Yesus sampai mati. Ya, sekarang cerita kita sudah selesai. Ikut kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saya sudah menjadi anak Tuhan Yesus. Tolong saya bertumbuh mengenal Tuhan Yesus lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.